untuk membuat laporan arus kas metode langsung, itu tetap kita menggunakan neraca komparatif sebagai data pertama, kemudian ada laporan laba rugi dan ada informasi tambahannya. Tapi untuk metode langsung, yang pertama kita tetap menggunakan aktivitas operasi. Nah, di aktivitas operasi ini untuk metode langsung itu rumusnya adalah penerimaan kas dikurangi pengeluaran kas. Penerimaan kas didapatkan dari penjualan barang dan jasa kepada konsumen, kemudian dari penerimaan bunga dan dividen atas investasi dikurangi pengeluaran kas kepada siapa saja, kepada pemasok, kepada pegawai, untuk beban operasi, untuk bunga, dan untuk pajak. Kepada pegawai ini adalah untuk membayar gajinya. Yang pertama, penerimaan kas dari pelanggan atau debitur. Rumusnya, penerimaan kas dari debitur adalah pendapatan dari penjualan, kemudian ditambahkan piutang usaha. Kalau piutang usaha mengalami penurunan itu ditambahkan, kalau piutang usaha mengalami kenaikan dikurangi, gitu ya. Pendapatan dari penjualan. Nah, dapatkan berapa pendapatan dari penjualan? Kita lihat pendapatan dari penjualan, nah 975.000. Kemudian piutang usahanya, kita lihat piutang usahanya mengalami pengurangan 3.000, berarti nanti ditambahkan 3.000. Oke, gitu ya. Jadi sudah ada rumusnya, tinggal memasukkan nominalnya. Jadi kas yang diterima debitur sebesar 978.000. Untuk nama akunnya tetap berikan nama akun sesuai dengan kenyataannya. Jadi kalau turun ya turun, kalau naik ya naik. Tapi untuk konversi di nominalnya yang berbeda. Next, ke pengeluaran kas kepada pemasok atau kreditur. Oke. Rumusnya, pengeluaran kas kepada pemasok adalah beban pokok penjualan ditambah kenaikan persediaan atau penurunan persediaan dikurangi ditambah penurunan utang usaha atau dikurangi kenaikan utang usaha. Nah, beban pokok penjualannya berapa nih? Kita lihat beban pokok penjualannya sebesar 660. Kemudian persediaannya, nah persediaan barang dagangan mengalami bertambah 10.000. Nah, kalau mengalami kenaikan ini tetap dijumlahkan, gitu ya. Jadi nanti tetap ditambahkan 10.000. Kemudian utang usahanya kita lihat, utang usaha berkurang 8.000. Kalau mengalami penurunan berarti nanti ditambahkan 8.000. Oke, kita masukkan 660.000 ditambahkan persediaan 10.000, kemudian ditambahkan lagi dengan penurunan dalam utang usaha 8.000, sehingga pengeluaran kas pada pemasok 678.000. Kemudian pembayaran beban operasi. Rumusnya untuk pengeluaran kas untuk beban operasi ditambah kenaikan dalam beban dibayar di muka atau dikurangi penurunan dalam beban dibayar di muka. Jadi ini nanti selaras ya, selaras, kalau naik dia ditambahkan, kalau penurunan berarti dikurangi. Kemudian penurunan beban masih harus dibayar ditambahkan, berarti kebalikannya dari beban dibayar di muka. Kalau mengalami kenaikan dikurangi. Oke, kita mencari beban operasinya dulu. Beban operasinya berapa? Beban operasinya kita cari beban operasi sebesar 176.000. Kemudian kita mencari beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka berkurang, berarti kalau berkurang karena selaras itu tetap dikurangi 2.000. Jadi tadi nominalnya berapa? 176 dikurangi 2.000 berarti 174. Next kita ke beban masih dibayar. Beban masih dibayar. Beban yang masih harus dibayar itu adalah milik dari utang gaji pegawai. Nah, di sini utang gaji pegawai kan berkurang 5.000, berarti harus ditambahkan 5.000. Ingat, kalau beban masih harus dibayar bila mengalami penurunan harus ditambahkan, kalau mengalami kenaikan harus dikurangkan, gitu ya. Karena ini berkurang 5.000, otomatis nanti ditambahkan 5.000. Kita masukkan ke bagian
pembayaran beban operasi. Nah ini, jadi tadi kan 660.000 nih, ditambahkan 10.000, kemudian yang ini ya, maaf. Jadi tadi beban operasinya 176.000, kemudian dikurangi penurunan beban dibayar 2.000, kemudian penurunan dalam beban masih harus dibayar, ini adalah utang gaji pegawai yang berkurang 5.000, otomatis harus ditambahkan 5.000, sehingga pengeluaran kas untuk beban operasi sebesar 179.000. Ini rumusnya, jadi nanti kalian tinggal memasukkan nominalnya saja. Kemudian pengeluaran kas untuk pajak penghasilan, rumusnya beban pajak penghasilan ditambah penurunan dalam utang pajak PPh atau dikurangi kenaikan dalam utang pajak PPh. Beban pajak penghasilan kita lihat di informasi datanya. Oke, pajak penghasilan 12.000 ya. Beban pajak penghasilan 36.000, kemudian ditambah atau dikurangi, kalau penurunan ditambah, kalau kenaikan dikurangi. Nah, 36.000 ini kemudian dikurangi 12.000 karena ini mengalami bertambah 12.000, sehingga untuk pengeluaran kas pajak penghasilan menjadi 24.000. Langsung dimasukkan ke aktivitas operasinya. Nah, penerimaan kas dari pelanggan 978, kemudian dikurangi pengeluaran kasnya kepada pemasok 678, kemudian beban operasinya 179, untuk pajaknya 24. Jadi data-data sebelum ini tadi dijadikan satu menjadi kas bersih yang dihasilkan aktivitas operasi sebesar 97.000. Kemudian tahap kedua ada aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Kenaikan dalam tanah. Akun tanah naik sebesar 60.000. Tambahan informasi menyebutkan bahwa perusahaan menerbitkan saham biasa untuk membeli tanah. Kemudian kenaikan dalam peralatan. Nah, ini jadi untuk kenaikan dalam tanah ini informasinya dari informasi tambahan. Kemudian kenaikan dalam peralatan ini masuknya ke neraca komparatif, jadi nanti kalian melihat datanya ada di neraca komparatif gitu ya. Kemudian kenaikan utang obligasi. Nah, jadi di neraca komparatif ya utang obligasi. Untuk utang obligasi nanti kalian melihatnya di tambahan informasi, di data tambahan informasi yang ini. Jadi kalian tetap melihatnya di bagian datanya. Jadi kan yang pertama kenaikan dalam tanah 60.000. 60.000 dari mana ini? 60.000. Jadi untuk tanah ini tadi kan saham biasa ditukarkan ke tanah. Kemudian kenaikan dalam peralatan sebesar 160.000. Kita lihat peralatan nih 160.000. Kemudian utang obligasi masuk ke tambahan informasi. Utang obligasi, obligasi diterbitkan sebesar nilai nominal 130.000. Kemudian kenaikan dalam saham biasa 60.000. Nih 60.000. Kemudian laba ditahan. Kenaikan dalam laba ditahan sebesar 52.000. Laba ditahan kita cari. Nah ini ya, laba ditahan 52.000 dari 42 ke 94. Kemudian dividennya 32.000. Nih dividennya 32.000, sehingga kita tinggal memasukkan ke laporan arus kasnya. Laporan arus kas. Nah ini ya, ini tadi adalah aktivitas operasinya. Kemudian aktivitas investasi ada pembelian
dikurangi, kemudian ada penjualan peralatan didapatkan 17.000. Oke, penjualan peralatan 17.000 dari ini kenaikan dalam peralatan. Raca komparatif menunjukkan kenaikan peralatan sebesar 160.000. Perubahan ini disebabkan oleh dua transaksi investasi. Semeru membeli peralatan seharga 180.000 secara tunai dan menjual peralatan seharga 17.000. Nah, pengeluaran kas 180.000 untuk pembelian peralatan dan penerimaan kas 17.000. Jadi di sini menjual peralatan 17.000. Atas penjualan tadi berarti otomatis perusahaan mendapatkan uang 17.000. Oke. Ini kemudian aktivitas pendanaan, kemudian didapatkan kenaikan kas bersihnya 32.000, kas pada awal periodenya 159.000, kas pada akhir periodenya 191. Kita lihat. Kemudian penerbitan saham untuk membeli tanah 60.000. Jadi yang ini tadi loh. Nah, ini masuk ke non kas karena ini adalah konversi atau perubahan dari saham biasa ke tanah. Nah, kita cocokkan dengan data di atas tadi bahwa untuk kas bersihnya didapatkan 32.000 awal tahunnya atau awal periodenya 159.000 sehingga kas akhir periodenya 191.000. Jadi semuanya kalian nanti kalau membuat laporan arus kas harus fokus ke neraca komparatif apapun metodenya, kemudian laporan laba rugi dan untuk informasi tambahan. Jadi harus urut dulu kalau membuat laporan arus kas, urutannya aktivitas operasi, aktivitas investasi, pendanaan dijumlahkan, kemudian yang terakhir non kas. Itu ya. Nah, ini tahap ketiga, perubahan bersih dalam kas sebesar 32.000 ini kas bersihnya. Oke, contoh soalnya. Nah, ini ya contoh soalnya, nanti kalian juga lihat sendiri saja, pelajari di rumah. Sudah selesai, alhamdulillah. Cukup sekian penjelasan dari Bu Rizky untuk bab 8 laporan arus kas. Terima kasih untuk kelompok untuk kelas MDS 3G sudah membantu Bu Rizky menyeken materinya sehingga lebih mudah untuk menjelaskan. Sukses semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.